Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semua. Setelah memahami dasar dan konsep fungsi linier yang telah dibahas pada sesi sebelumnya, pada sesi ini kita akan membahas mengenai penerapan fungsi linier dalam konsep ekonomi. Ada beberapa contoh penerapan fungsi linier, diantaranya adalah yang pertama, fungsi tren linier, yang kedua itu adalah fungsi konsumsi dan tabungan, yang ketiga adalah fungsi penerimaan, yang keempat itu adalah fungsi keuntungan, yang kelima adalah fungsi garis anggaran, dan yang terakhir adalah fungsi permintaan serta penawaran. Setelah membaca modul dan melihat bahan tayang, diharapkan kalian memahami bagaimana penerapan fungsi linier dalam konsep ekonomi. Nah, untuk lebih memahami, setelah ini akan dijelaskan mengenai contoh soal penerapan fungsi dalam konsep ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai penerapan fungsi linier dalam ekonomi melalui contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama itu mengenai konsumsi dan tabungan. Di sini saya punya contoh soal, nilai konsumsi otonom suatu negara sebesar 25 US dollar ya, dengan MPC sebesar 0,75. Tentukan nilai pendapatan, konsumsi, dan nilai tabungan. Nah, langkah pertama yang harus dikerjakan itu adalah melihat nilai pendapatannya ya, mencari nilai pendapatannya itu berapa. Nah, dari rumus Y sama dengan C. Nah, tapi nilai C-nya itu kan belum diketahui ya, berapa sih nilai C-nya? Nah, maka cari dari persamaan C. Masih ingat nggak persamaan C ya? Konsumsi sama dengan AO atau konsumsi otonomus ya, ditambah dengan BY. AO atau konsumsi otonomus. Apa sih konsumsi otonomus ya? Atau autonomous consumption? Yaitu konsumsi yang tetap dilakukan dan harus dipenuhi ketika pendapatan sama dengan 0. Berapa nilainya? Nilainya di sini dalam soal adalah 25 plus B. B ini adalah MPC atau marginal propensity to consume ya, yaitu angka peningkatan konsumsi karena adanya peningkatan pendapatan. Berapa nilai MPC? MPC adalah 0,75 Y. Y-nya kan kita belum tahu ya berapa. Nah, setelah kita tahu berapa nilai C ya, masukkan ke persamaan pendapatan ya. Maka Y sama dengan C. C-nya adalah 25 plus 0,75 Y. Dari sini gimana ya? Berarti Y min 0,75 Y sama dengan 25 ya. Berarti 1 min 0,75 Y sama dengan 0,25 Y ya, sama dengan 25. Maka Y sama dengan 25 per 0,25. Y sama dengan 100. Nah, sudah ketemu tuh nilai pendapatannya adalah sebesar 100. Setelah ini kita jawab pertanyaan yang kedua, yaitu berapa nilai konsumsinya? Ya, masukkan saja ke persamaan konsumsi ya. Berarti C sama dengan 25 plus 0,75 Y. Berarti 25 plus 0,75, Y-nya juga sudah ketemu ya, 100. Nah, berarti 25 plus 0,75 dikali 100 sama dengan 75 ya. Maka C sama dengan 100. Nah, ketemu tuh. Berarti nilai konsumsinya adalah 100. Lalu pertanyaan yang ketiga, berapa sih nilai tabungan? Nah, rumus tabungan itu apa? Tabungan itu adalah selisih dari pendapatan dikurangi dengan konsumsi yang telah kita gunakan. Nah, berarti pendapatannya adalah 100 dikurangi dengan konsumsi. Konsumsinya adalah 100. Ya udah, berarti savingnya 0 ya, nggak bisa nabung. Atau kita juga bisa masukkan ke persamaan saving ya. Jadi masukkan ke persamaan saving, rumusnya apa sih? Min A plus 1 min BY ya. Min A, ya udah, berarti yang sudah kita cari di sini kan, min A-nya, B-nya ya, di sini A, ini B, berarti min A berarti min 25 ditambah 1 min B. B-nya adalah 0,75 Y. Berarti min 25 plus 1 min 0,75 sama dengan 0,25. Dikali dengan Y-nya adalah 100 ya. Berarti min 25 ditambah 0,25 kali 100 sama dengan 25. Ya udah, savingnya adalah 0. Nah, terjawab tuh.
Jadi nilai pendapatannya sama dengan 100, nilai konsumsinya sama dengan 100, dan nilai tabungannya itu adalah 0. Jadi itulah pembahasan mengenai keterkaitan atau penerapan fungsi linier pada konsumsi. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu penerapan fungsi linier pada permintaan dan penawaran serta metode substitusi ya. Nah, di sini saya punya contoh soal PD atau price of demand itu sama dengan 15 min Ki dan price of supply atau PS itu sama dengan 3 plus 0,5 Ki. Yang ditanyakan itu adalah berapa sih equilibriumnya atau keseimbangannya. Nah, yang pertama yang harus dikerjakan adalah tentukan persamaan equilibrium ya. Masih ingat ya? Berarti PD sama dengan PS. Nah, persamaan dari PD itu adalah 15 min Ki sama dengan 3 plus 0,5 Ki. Nah, udah gini gimana? Nah, kumpulkan si Ki-nya ya. Berarti min Ki pindah ruas jadi min 0,5 Ki sama dengan 3 min 15 ya. Min Ki min 0,5 Ki sama dengan min 1,5 Ki sama dengan min 12 ya. Maka Ki sama dengan min 12 per min 1,5. Maka Ki sama dengan 8 ya. Nah, ketemu tuh bahwa kuantitasnya sama dengan 8. Nah, lalu setelah ini gimana? Setelah ini substitusikan ya. Boleh ke persamaan PD maupun ke persamaan PS ya. Jadi bebas saja. Nah, di sini saya coba untuk kepersamaan PD saja ya. Maka PD sama dengan 15 min Ki ya. Jadi 15 min Ki-nya adalah 8. Maka PD sama dengan 15 kurang 8 yaitu 7. Nah, ketemu tuh bahwa equilibriumnya itu adalah 8,7 ya. Jadi ketika kuantitasnya 8 pada harga sebesar 7. Nah, selanjutnya adalah cari grafiknya ya atau gambar grafiknya. Untuk bisa menggambar grafik, cari titik potong garis ya. Jadi nggak bisa asal aja kita menggambar grafik ya. Caranya untuk mencari titik potong, nah cari dulu titik potong dari garis PD misalnya ya. Persamaan PD sama dengan 15 min Ki. Nah, kita misalkan bahwa si price-nya ini adalah sama dengan 0 ya. Berarti 15 min Ki, Ki sama dengan 15 min 0 ya. Maka Ki sama dengan 15. Ini untuk persamaan price of demand. Lalu sekarang kalau misalnya si Ki-nya yang kita misalkan sebagai 0, maka PD sama dengan 15 min Ki. Berarti 15 min 0 ya, maka PD sama dengan 15. Selanjutnya adalah kita cari titik PS-nya. Maka PS sama dengan 3 plus 0,5 Ki. Jika kita misalkan PS-nya ini sama dengan 0 ya, berarti 0 sama dengan 3 plus 0,5 Ki. Berarti min 0,5 Ki karena pindah ruas ya. Jadinya 3, maka Ki sama dengan 3 per 0,5 ya, minus 0,5. Maka Ki sama dengan 3 per minus 0,5 sama dengan min 6. Nah, ini untuk titik Ki. Lalu jika misalnya pada PS ini kita misalkan Ki-nya itu sama dengan 0, maka PS sama dengan 3 plus 0,5, Ki-nya adalah 0 ya. Maka PS sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa tuh gambarkan grafiknya ya. Kita gambarkan ini yang dinamakan sumbu P ya, price-nya ini yang dinamakan sumbu Ki. Nah, kita gambar dulu nih garis PD ya. PD itu ketika Ki-nya 15 dan P-nya sama dengan 15 ya. Ki-nya 15, P-nya misalnya di sini 15 ya.
Nah, di sini kita tarik garis. Nah, inilah yang disebut dengan garis PD. Selanjutnya, kita gambar garis PS. Tadi garis PS ketika Q-nya 6, min 6, dan P-nya adalah 3 ya. Contoh misalnya di sini min 6. Min 6, P-nya di sini adalah 3. Nah, kita hubungkan. Kita tarik garis. Nah, ini yang disebut dengan garis PS. Nah, berapa keseimbangannya? Keseimbangan katanya equilibrium ketika Q-nya 8 ya. Contoh lah di sini Q-nya adalah 8, P-nya adalah 7. Nah, ini yang disebut dengan equilibrium atau keseimbangan permintaan dan penawaran ya. Pada saat Q-nya 8 dan price-nya sama dengan 7. Nah, itu adalah penjelasan mengenai penerapan fungsi linier pada contoh soal permintaan dan penawaran serta metode. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah penerapan fungsi linier pada konsep elastisitas. Nah, sekarang di sini saya punya contoh persamaan linier ya, di mana Qx sama dengan 34 min 0,8 Px kuadrat plus 0,3 Py plus 0,04 I ya, di mana Px ini adalah harga barang X yaitu 10, lalu Py-nya itu harga barang Y 20 dan I itu adalah income sebesar 5.000. Nah, caranya adalah kita cari dulu nilai Qx-nya ya. Berarti Qx sama dengan 34 min 0,8 Px. Px-nya adalah 10. Berarti 10 kuadrat plus 0,3 Py. Py-nya adalah 20. Plus 0,04 income. Income-nya adalah 5.000. Nah, setelah itu berapa nih? Berarti 34 min 0,8 kali 10 pangkat 2. Berarti berapa? 80. Plus 0,3 kali 20 sama dengan 6 ya. Plus 0,04 kali 5.000. Hasilnya adalah 200. Oke. 34 min 80 plus 6 plus 200 berarti Qx-nya sama dengan 160. Nah, ketemu tuh bahwa kuantitasnya itu sebesar 160. Nah, dari sini kita cari berapa sih nilai elastisitas ya, baik elastisitas Px, elastisitas Py maupun elastisitas I. Nah, dari penjelasan yang sudah kalian baca dalam modul ya, untuk mencari nilai elastisitas rumusnya apa? EI sama dengan MI dikali XI per Y. Ini rumus awalnya. Nah, untuk mencari berapa elastisitas harga X, harga Y, dan income ya, jadi rumusnya menjadi EPX-nya. Jika yang mau dicari adalah elastisitas harga barang X ya, maka rumusnya menjadi B dikali PX karena yang mau kita cari adalah harga X per Y. Y-nya ini adalah Qx ya, kuantiti dari suatu barang tersebut ya. B ini apa? B ini adalah M. M ini apa? Nah, kalau pada materi sebelumnya M ini adalah gradien atau koefisien ya. Nah, berarti berapa nih koefisien atau gradiennya dari B? Coba kita lihat. Karena yang ditanyakan adalah PX, berarti koefisien dari si PX ya. Berapa nilainya? Min 0,8. Nah, berarti B-nya adalah min 0,8 dikali PX. PX-nya berapa? PX-nya adalah 10. Berarti 10 dibagi Qx-nya adalah 160. Berarti elastisitasnya berapa tuh?
Berarti EPX sama dengan min 0,8 kali 10 per 160. Hasilnya adalah min 0,05. Nah, berarti itu elastisitas harga barang X sebesar 0,05. Artinya apa ya? Bukan cuma menentukan bahwa barang tersebut barang yang elastis, inelastis, unitary, dan sebagainya ya. Tapi arti atau interpretasi dari elastisitas harga X ini bisa kita artikan sebagai ketika harga X-nya itu atau harga barang X-nya itu naik sebesar 1%, maka akan merubah permintaan terhadap barang X sebesar 0,05. Jadi seperti itu ya artinya atau interpretasinya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah berapa sih elastisitas harga barang Y? Nah, kita cari. Berarti PY rumusnya menjadi B dikali PY per QX ya. B tadi itu apa? Gradien ya atau koefisien. Berapa sih gradien dari PY? Hasilnya adalah 0,3. 0,3 dikali PY. PY-nya adalah 20. 20 per QX. QX-nya masih sama 160. Berarti elastisitas harga barang Y sama dengan berapa? 0,3 kali 20 per 160. Hasilnya adalah 0,0375. Nah, artinya apa? Ketika harga barang Y-nya itu naik atau berubah 1%, maka akan mempengaruhi permintaan terhadap barang Y sebesar 0,0375 ya, dengan asumsi ceteris paribus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita cari. Nah, selanjutnya kita cari elastisitas income ya. Berarti rumusnya adalah I elastisitas income sama dengan B dikali, jangan lupa ya, income per QX. Nah, B-nya berapa? B-nya adalah 0,04 ya, positif ya. 0,04 dikali nilai income-nya berapa? Nilai income adalah 5.000 per QX. QX-nya adalah 160. Maka 0,04 dikali 5.000 per 160. Nah, hasilnya berapa tuh? Hasilnya adalah 1,25 ya. Berarti elastisitas income itu sama dengan 1,25. Artinya apa atau interpretasinya apa? Ketika pendapatan itu naik 1%, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan berubah sebesar 1,25 ya. Jadi jangan kebalik ya. Kadang-kadang suka ada tuh nyebutin harga lagi ya, padahal notasinya adalah income atau pendapatan. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai penerapan fungsi linier pada konsep elastisitas. Nah, silahkan kalian untuk mengerjakan latihan soal pada modul yang